Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Tiap aku main ke rumah teman sesama pecinta ikan predator, mereka pasti punya peacock bass. Tiap kali nonton konten para YouTube ikan, mereka juga punya koleksi peacock bass. Intensitas aku nemuin peacock bass dalam koleksi para influencer atau YouTuber ikan predator dan teman-teman dekat sesama pecinta ikan predator lebih tinggi daripada aku nemuin ikan predator lain. Setiap kali ngobrol sama temen yang suka ikan predator, pasti dia selalu nyinggung soal peacock bass. Selain warnanya yang cantik, memelihara peacock bass juga nggak terlalu sulit. Walau tetap ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan secara daya tahan peacock bass nggak bisa sekuat cana. Karena itulah banyak yang menggilai ikan ini sampai sekarang dan kadang mereka tutup mata dan kuping mengenai tren ikan hias yang selalu berganti. Pokoknya sekali peacock bass, tetaplah peacock bass. Apa iya peacock bass adalah maskot penting dari dunia ikan predator Indonesia? Karena emang banyak banget yang pelihara ikan ini. Jadi kesannya ikan peacock bass itu seolah menjadi representasi dari ikan predator. Seindah merek ini sih peacock bass. Peacock bass hidup di aliran sungai Amazon dan Orinoco dan juga di sungai negara Guyana. Mereka hidup di aliran sungai yang lumayan deras, makanya peacock bass suka banget kalau kamu kasih arus. Di air yang tenang, mereka bakalan gak nyaman. Badannya yang ramping emang didesain untuk menjadi perenang handal di dalam air dan bisa bergerak satset-satset dalam menangkap mangsa. Walau bernama bass, tapi peacock bass bukanlah alat musik yang bunyinya dem-dem-dem ya. Bukan pula saudara ikan bass kayak largemouth bass yang ada di Amerika Serikat. Emang sih bentuknya sangat mirip, tapi nyatanya mereka adalah spesies yang berbeda dan nggak ada hubungannya. Peacock bass bukan saudaranya largemouth bass dan juga nggak bisa kamu betot kayak gitar bass. Bisa kelenger nanti ikannya. Ikan yang berasal dari sungai udah pasti bakalan dijadiin ikan konsumsi sama warga setempat. Senasib sama cana maru di Kalimantan, peacock bass juga dijadiin ikan yang disantap oleh warga Amerika Selatan. Sampai sini harganya selangit, di sana berakhir di atas piring warga. Selain ikan konsumsi, mereka juga terkenal sebagai ikan favorit para pemancing karena tenaga dan kekuatannya yang kuat. Malahan banyak agensi travel yang membuka paket memancing ke sungai Amazon karena banyak banget pemancing yang kepengen menjajal dan menaklukkan ikan ini. Beberapa pemancing menjuluki mereka preman air tawar karena kadang Bibas suka banget ngancurin alat pancing para pemancing saking galak dan kuatnya. Peacock bass dikenal sebagai ikan predator dengan sejuta pesona. Warnanya cantik, hijau cerah, dan juga motif unik di badannya. Kalau ikan sudah mencapai usia matang, mereka akan punya beberapa warna tambahan seperti oranye di badannya. Semakin tua, akan semakin pekat warna oranyenya. Mereka juga punya banyak jenis, yang paling umum dijual di sini kayak Monoculus, Singu, Orinoco, Intermedia, Brocopondo, Temensis, dan masih ada beberapa lagi. Yang bikin bingung, para ilmuwan menyatakan keabsahan genetik ikan ini juga lama-lama semakin abu-abu karena banyak upaya kawin silang yang bikin genetik orinya semakin nggak terdeteksi. Spesies yang genetiknya masih terbilang baik antara lain Intermedia, Orinoco, dan Temensis. Di tahun 2020, kemarin ditemukan peacock bass jenis baru bernama Cicela catarte yang ditemukan di negara Venezuela. Warnanya cenderung coklat dengan motif berbentuk lingkaran di badannya dan ada beberapa titik-titik hitam. Ikan ini adalah ikan endemik aliran sungai Essequibo. Asiknya, pelihara bebas. Nggak kayak beberapa ikan predator, jenis lain yang susah dipelihara secara ramean dalam satu tank. Bebas cenderung damai dan bersahabat dengan ikan lain, asal masih seukuran. Asiknya lagi, kamu bisa pelihara beberapa jenis peacock bass yang berbeda dalam satu tank dan mereka akan hidup akur. Selama suplai makanan yang aman terkendali ya pastinya. Hal kayak gini sulit dicapai oleh para pecinta ikan cana atau mungkin cupang yang ikannya susah akur untuk sesamanya. Kalau kamu pelihara bebas, kamu bisa kumpulin koleksimu di dalam satu tank yang sama. Ibarat kalau kamu mau flexing soal koleksi ikanmu ke teman dekat, kamu nggak perlu sediain banyak tank. Cukup satu aja, kamu bisa nerangin ke teman-temanmu soal jenis bebas apa aja yang ada di koleksi kamu. Belum lagi, peacock bass adalah ikan yang suka berburu menjadi koloni. Mereka bakal bergerak secepat kilat untuk menangkap mangsanya yang biasanya adalah ikan kecil, udang, atau kodok. Pemandangan mereka panik ngejar mangsa pasti jadi salah satu momen mengasyikkan buat kamu yang pelihara peacock bass.
Bawaannya pengen kasih makan terus. Tapi nggak boleh ya, entar ikanmu kegemukan dan nggak sehat. Selain digabung sesama peacock bass, mereka juga nggak masalah loh kalau digabung sama ikan lain. Udah banyak juga bukti dari orang-orang yang sukses mengkomteng peacock bass dengan jenis lain seperti arwana, catfish, palmas, alligator, golden dorado, atau mungkin yang lain-lainnya. Karena peacock bass adalah perenang area tengah, kamu bisa cari ikan lain yang punya daerah jelajah berbeda untuk jadi teman peacock bass ini. Kamu bisa pilih perenang atas kayak alligator atau arwana, dan perenang bawah kayak pari, langfish, fire eel, pleko, atau mungkin bicir alias palmas. Peacock bass sebagai ikan invasif. Namanya beken di dunia ikan hias dan pancing-memancing rada berbeda dengan dunia konservasi. Bass emang terdaftar sebagai ikan invasif di beberapa negara. Walau berasal dari sungai Amazon, tapi peacock bass nggak ditemuin di sungai lainnya di Brasil. Nggak tahu kenapa mereka ujuk-ujuk diintroduksi di area lain Brasil, tepatnya di Sungai Paraná dan Rosana. Hasilnya, 95% populasi kepadatan ikan endemik di dua sungai tersebut menurun dalam waktu hanya 2 tahun. Kebayangkan gimana ganasnya si peacock bass yang nyikat hampir semua jenis ikan di sana. Di tempat lainnya di Panama ada kasus serupa, tapi kasus ini terjadi di tahun 50-an. Alkisah, di sana ada seorang akuaris yang pelihara peacock bass di kolam belakang rumahnya buat nantinya dijual ke para penghobi. Tapi apesnya, ada hujan gede yang menyebabkan kolamnya meluap dan peacock bass-nya bisa lolos. Sampai akhirnya mereka mendiami dan berkembang biak di sungai di sana. Sampai tahun 60-an, akhirnya area sungai di sana dipenuhi sama peacock bass. Membuat banyak orang datang ke sana buat mancing. Karena peacock bass terkenal sebagai ikan dengan kekuatan yang gokil. Kejadian ini akhirnya membawa petaka karena banyak jenis ikan di sana yang endemik khususnya hilang dihabisi peacock bass. Hilangnya banyak spesies ikan ini membuat pengaruh besar terutama pada populasi zooplankton di sana yang akhirnya menyusut juga. Hilangnya ikan-ikan kecil yang biasanya berperan sebagai pemakan jentik nyamuk membuat populasi nyamuk di sana makin banyak dan menggila. Akhirnya warga sana banyak yang digigit oleh nyamuk malaria. Waduh, miris sekali ya. Hal ini adalah contoh dari introduksi ikan yang nggak sukses dan akhirnya bisa berdampak buruk bukan hanya untuk ekosistem sungai, tapi juga kepada manusia. Peacock bass, simbol dari ikan predator di Indonesia. Peacock bass menurut aku udah jadi simbol gak resmi dari ikan predator. Emang kalau dihitung dari nilai ekonomi, peacock bass nggak sestabil arwana, tapi masalah pamor dan kuantitas ikan yang dipelihara oleh para keepers, bass jelas bisa dibilang sedikit menang ketimbang arwana. Kamu pasti jarang nemuin orang yang punya beberapa jenis arwana dalam satu tank, cuma kamu pasti sering nemuin orang yang punya banyak jenis bass yang dipelihara secara komteng. Mungkin masalah budget adalah faktor utama sedikit orang yang melihara arwana dalam jumlah banyak. Karena ikan ini termasuk ikan yang lumayan mahal. Justru itu yang membuat peacock bass semakin asyik berada di klasemen teratas ikan predator yang paling banyak dipelihara di Indonesia. Para influencer ikan seperti Giovanni Swendi, Irfan Hakim, atau mungkin Iqbal Isda sampai konten kreator reptil Audrey juga punya koleksi bass di rumahnya. Hal itu dengan pasti menunjukkan fakta bahwa mereka memasukkan nama peacock bass di dalam list ketika ingin pelihara atau mungkin menambah koleksi ikan predatornya. Kalau mayoritas orang yang mencintai ikan predator, pelihara bass udah pasti itu membuat ikan ini menjadi kandidat kuat maskot atau simbol dari ikan predator. Kasarnya, tiap kali kamu ngobrol soal ikan predator, pasti nama bass akan disebut atau disinggung. Nah, jadi itu dia ikan peacock bass yang seolah-olah menjadi representasi dari ikan predator di Indonesia. Kalau menurut kamu gimana? Apa jenis peacock bass yang paling kamu sukai? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.